Salam jumpa kembali teman-teman dengan saya di Bianca Tutorial. Di saat kita sebagai pemula menggebu-gebunya untuk menjadi konten kreator yang berhasil, di saat itu pula kita temukan di video YouTuber yang sudah banyak view-nya mengatakan bahwa kerja di YouTube saat ini sulit. Ya memang kami atau saya sebagai pemula merasakan bahwa pengunjung sangat sepi sekali, padahal kita sudah melakukan segala banyak hal. Thumbnail sudah diperbaiki, SEO juga sudah kita isi sesuai dengan pembelajaran dari para YouTuber yang kita lihat. Tapi kita sebagai pemula, teman-teman, jangan merasa putus asa di tengah jalan. Emang sayang kalau kita putus asa karena apa yang sudah kita lampaui itu sudah sangat berat sekali, dan sedikit-sedikit pasti juga sudah membuahkan hasil. Saran dari saya, ya, saya pun juga mengalami hal yang sama, tapi saya tetap percaya ya kepada para YouTuber senior yang satu tema yang masih cenderung menggunakan metode oplos. Saya hanya percaya itu, saya lakukan itu. Kalau saya tidak melakukan itu satu hari, rasanya saya merasa rugi, ya, masa rugi, karena dari sisi metode-metode yang lama itu juga sudah kita gunakan, kemudian saling kunjung dengan YouTuber pemula juga sudah, kemudian saling interaksi, berkomentar juga sudah, ya. Oplos pun juga sudah kita lakukan. Tapi dari sekian banyak metode, kalau kita mau tahu hasilnya, oplos memang menghasilkan untuk kita mencari rekomendasi, juga mencari jam tayang, juga memperkenalkan branding dari video kita atau dari kita sendiri sebagai pemilik channel. Oleh karena itu, saran saya bagi teman-teman, sekali lagi jangan putus asa. Perjuangan ini masih panjang, ya. Semua keputusan yang kita buat itu memang mengandung suatu resiko, ya. Seperti kita orang jualan, ya. Ada yang senang dengan tahu tek, ada yang senang dengan lontong balap. Sebaliknya, selain kita melakukan oplos video, kita juga harus memperbaiki kualitas daripada channel kita. Isi daripada channel kita atau isi daripada video kita itu menarik perhatian atau tidak. Kalau semua sudah kita lakukan, termasuk oplos pun juga sudah kita lakukan, ya bagi saya pribadi ya itu, isi daripada video itu bermanfaat tidak bagi penonton. Sama kalau kita melihat tontonan video di melihat film seri di televisi swasta, ya. Kalau kita nggak cocok dengan film itu, nggak mood, nggak senang, kita pindah channel. Kemudian setelah kita pindah channel, kok kita mood dengan film itu, kita tonton sampai habis, sampai selesai, walaupun itu berseri-seri. Bahkan kita ketagihan, kalau nggak nonton kita nggak enak lah. Kita harus merubah atau membuat sedemikian rupa channel kita itu membuat daya tarik bagi penonton. Oleh karena itu 3 detik awal dari video kita itu harus mengandung suatu rangsangan atau membuat si penonton itu ingin mengetahui sampai habis apa sih makna dari video ini dari 3 detik pertama, sehingga mereka akan berusaha untuk melihat sampai habis karena mereka merasa tertarik sekali. Oleh karena itu, teman-teman, kembali lagi kepada oplos. Saya melakukan oplos itu 1-3-1, ya. Atau kalau kita sebagai pemula, waktunya masih bisa bebas, kita bisa menggunakan waktu 2 jam, ya. Dalam 1 hari itu saya menggunakan 1-3-1, 3-1-3-1. Nah,
Kalau 131, satu itu video channel besar yang satu tema ya, karena saya itu tentang tutorial, saya lihat video yang juga tutorial. Kemudian tiga ini video kita ya, video kita yang berbeda-beda judul, yang masih terbaru atau 2 minggu yang lalu atau 3 bulan atau 1 bulan, itu masih bisa, enggak apa-apa ya. Atau mungkin kita pakai video kita yang sudah lama juga enggak masalah ya. 3. Kemudian kita tutup lagi dengan satu video besar yang satu tema. Coba saat ini karena memang kenyataannya lagi sepi, orang jualan itu lagi sepi, lakukan saja 131 itu bagi kita pemula. Yang pasti kita dapatkan di sini adalah, karena pemula syaratnya harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, paling tidak kita akan mendapatkan jam tayang dan subscriber. Kalau saya sendiri sudah memenuhi banyak sekali untuk subscriber, tapi jam tayang belum. Dan saya rasakan setiap kali 2 kali 24 jam pasti ada perubahan jam tayang. Kadang-kadang karena saya ingin cepat mendapatkan jam tayang, saya melebihi batas yang sudah ditentukan, jam tayang berkurang 2 jam, 3 jam, 4 jam. Oleh karena itu kita harus sabar, harus telaten, paling tidak setiap hari lakukan pagi dan malam ya, pulang kerja itu 131. Saya yakin itu akan ada hasilnya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya, bahwa semua metode sudah kita lakukan. Kok masih sepi-sepi saja, kita harus memperbaiki ya kualitas dari isi konten kita. Tetapi tetap kita harus melakukan upload video. Kita sebagai pemula tetap semangat dan konsisten dalam membuat video dan kemudian menguploadnya. Terima kasih, sekian, berjumpa pada tutorial berikutnya.